Ada kecoa 5 biji, coy. Dagingnya, coy. Ada kecoa mau uni. Waduh, kan. Yo, RAD Podcast with Ocang and Abi. Hai guys. Kita pernah, gue pernah bajak vlog Luhum ya nggak? Gimana lo? Kita mau ngapain sekarang lo? Nih, Abi si Kipang Channel, Abi ya. Wis, Kipang Channel dong. Oke, jadi kita semua udah pernah ngevlog di. Udah pernah ngevlog dong. Boleh. Oke nih, sebelum masuk ke topik ya, gue mau tanya-tanya dulu nih sama kalian berdua. Gimana nih? Bosan gak sih? Mending gini. Gimana? Kita perkenalan dulu lah. Oh iya, boleh. Ya, tak kenal maka tak sayang ya nggak bro? Yoi. Ayo, pimpin. Oke. Hah, gue ngapain perkenalan? Lu aja dulu, Cang. Oh ya udah. Jadi perkenalin nama gue Ocang, ya itulah intinya. Jadi gue nih teman kelasnya Luhung ya nggak Hung? Yoi. Beres itu aja lah, nggak usah banyak tentang gue. Ayo Bi. Oke, Abi dong. Nama gua Haikal. Udah, itu aja sih. Ya, nama gua. Kenapa dipanggil Abi, Bi? Hah? Kenapa dipanggil Abi? Janganlah, rahasia keluarga. Waduh. Lu nggak nanya gue Hung? Ya, kenapa nggak dipanggil Ocang gitu? Nah, soalnya lu mengenalkan diri lu sebagai Ocang kan? Oh iya. Nama gue Fauzan dipanggilnya Ocang. Nah, kenapa tuh dipanggil Ocang tuh? Nggak tahu, aneh. Gue juga nggak tahu. Oke, ini. Jadi kita kan sama nih ya, senasib gitu, sama-sama karantina gitu kan. Udah berapa bulan sih kita? Hampir 3 bulan ya karantina ya? Iya. Udah 3 bulan. Udah lebih segitulah ya. Ya. Pertama nih, sama berat badan ada yang berubah nggak sih? Apa? Gimana? Ada sama berat badan ada yang berubah kira-kira? Berat. Ayo Bi, Bi. Kasih tahu Bi. Jadi gua nyampe Medan 73. Ya, sekarang 3 bulan karantina 80, Cok. Berarti kalau dihitung itu 80. berarti hitungannya 1 bulan nambah 2 kilo. Nah, iya dong. Lumayan lah. Ada peningkatan lah. Iya. Ada peningkatan. Kalau lu, Cang? Kalau gue sih dari segi ini nggak tahu ya. Silahkan menilai aja lah yang nonton lah. Kayaknya sih nggak berubah amat. Gitu. Gimana nih usaha Anda selama di CM? Sia-sia ya, Bi? Sia. Lu nggak olahraga apa gitu, Bi? Olahraga. Cuman makannya lebih banyak daripada olahraganya. Jadi kayak gitu. Tuh. Sudah diduga. Gue setuju sama lu. Oke nih, kita harus mulai masuk ke topik ya. Ke topik aja lah. Kita mulai masuk ke topik nih. Jadi kan kita bertiga nih sama-sama anak asrama ya. Jadi sekolah asrama gitu. Dan sekolah asrama kan sekolah yang agak berbeda gitu ya dari sekolah-sekolah umum yang lainnya, di mana kita bisa 24 jam ketemu ya kan. Nah, pertanyaan gue dulu nih, first impression kalian gitu masuk sekolah asrama apa sih? Kenapa gitu pengen masuk sekolah asrama, terus kayak ya penilaian kalian lah sekolah asrama gitu. Bi. Kasih tahu Bi. Kamu lah, kamu biar seru kita. Yaudah. Oh, Ocang yang lebih lama ya, Ocang ya. Jadi gue pertama nih ya. Jadi kalau gue kan anak asrama tuh udah 6 tahun. Hitungannya 6 tahun dari gue kelas 7 SMP sampai kelas 12. Terus pas first impression gue pas awal masuk kelas 7 tuh emang nggak ada niatan sama sekali, bener nggak ada pengen masuk asrama, nggak ada kepikiran buat ke asrama. Soalnya kan gue dulu pas kecil tuh kayak anak rumahan banget. Terus kalau misalnya emang mau keluar tuh susah izinnya, dilarang orang tua apalah. Terus tiba-tiba kelas 7 belum tahu apa-apa, masih kecil banget, disuruh sekolah lintas pulau otomatis jauh dari orang tua dong. Iya kan? Benar kayak dalam hati gue pas mau tes STM itu kayak gue gagalin aja lah biar gue nggak lulus gitu. Tapi pas ngerjain nggak bisa, tetap ngerjain bener-bener gitu kan. Terus ya udah pada akhirnya kan gue masuk asrama. Gimana sih anak kelas 7 dari Makassar merantau, nggak tahu apa-apa, nggak kenal siapa-siapa, nggak ada temen.
belum kenal lingkungan apalah, belum bisa logat, bahasanya pun susah kan, pusing. Iya. Udah jadi gue kayak tiap hari nangis. Cara lu ngatasin itu gimana, Cang? Cara lu ngatasin itu selama 6 tahun gitu. Enggak sampai 6 tahun lah ya nangis-nangis. Nangis cuma ya, seminggu 2 minggu aja lah. Kan kita tuh, gue paling inget pas gue kelas 7 itu masuk asrama itu mos pas bulan puasa Ramadan. Di Ramadan tuh apalagi kita tuh di lantai 4, kelas 7 lantai 4. Wah, kan beda tuh kelas 7 sekarang lantai 1, gedung baru kan. Gedung baru ya. Kita dulu tuh lantai 4. Gue tuh pas pertama kali datang, gue kayak mundar mandir selasar. Kayak orang-orang panik gitu, orang panik. Iya. Ngapain? Udah panik gue. Terus gue ke kamar mandi, gue kehausan naik turun tangga, gue minum. Pasti itu. Oh siap. Terus ya cara gue ngatasinnya gimana ya? Ya gue enjoy aja. Kayak lama-lama kita kenal sama orang, kenal. Lama-lama ya udah lupain lah yang namanya kita tuh udah berasa di lingkungan baru gitu. Udah bisa nyesuaiin gitu lah intinya. Itu aja sih. Oke. Kalau lu Bi gimana Bi? Kalau gue ya itu gue juga dari Medan, tapi abang gue duluan ke ICM. Jadi gue disuruh masuk ke sekolah Islam lagi kan. Cuman bilang kenapa nggak ikut abang aja boarding gitu, biar bisa lebih mandiri. Lu bilang juga. Terus terakhir kata ibu gua ya udah nggak apa-apa, ikut aja sama abang. Terus gua terbang dari Medan nyampe lah ke Jakarta. Ke Jakarta yang gua rasain ya jujur aja nih, pertama kali sih gua walaupun ada abang gua tetap panik gitu, tetap ya gimana ya kalau udah orang tua jauh yang awalnya biasa tiap malam sama orang tua ngobrol, tiba udah nggak bareng orang tua lagi. Ya gimana, ada juga gue jujur aja gue ada juga nangis sekali pas di asrama tuh. Gue jam berapa ya, sore itu gue tiba-tiba kepikiran orang tua, terus gue langsung lari ke asrama abang gue. Kita kan itu masih mos kan, terus kita masih mos. Terus abang gue masih megang HP, terus gue nelpon dari dia, terus lama-lama ya udah kebiasa sih sama lingkungannya juga. Cuman yang paling beda sama sekolah ICM sama sekolah gue yang dulu sih, sekolah gue yang dulu tuh kayak Islam terpadu gitu, Islamnya benar-benar kuat banget dah, parah banget. Kayak cowok sama cewek nih satu gedung, ada bagian cewek, ada bagian cowoknya. Jadi yang cewek nggak boleh masuk ke bagian cowok, yang cowok nggak boleh masuk ke bagian cewek. Terus di tengah-tengah itu kayak ada tirai, jadi benar-benar cewek nggak bisa lihat cowok, cowok juga nggak bisa lihat cewek. Sama sekali. Bahkan jam istirahatnya dibedain laki-laki sama perempuan. Lu bayangin dah. Wah Bi, lu nggak berubah begitu Bi, lu nggak ada rasa sama itu. Enggak lah. Aman. Emang jaga karena nggak muhrim, katanya gitu. Terus gua ke ICM masuk kelas 10 ada teater dong. Disuruh gabung cewek. Waduh. Iya. Itu Pak benar-benar cari tempat yang benar-benar ceweknya paling dikit dah, yang nggak berinteraksi. Apa namanya Bi? Apa namanya Bi? Bagian apa? Awalnya manajemen. Terus itu ada dibilang ini manajemen penuh. Mungkin dari kalian ada yang mau pindah nggak? Gua langsung daripada gua pindah, gua sama Ocang, gua daripada pindahin ke bagian acting, mending gua ke art lah. Pindah gua mau pindah. Rame kita pindah kan. Ramean itu waktu itu ya? Apa? Ramean kan waktu itu yang pindah tuh. Iya. Pindah. Jadi apa? Jadi apa? Jadi art. Oh jadi art. Ya. Siap. Begitulah Pak. Kan tadi lu nanya kita lu. Lanjut Bi. Pokoknya sama cewek nggak kebiasa banget gitu.
Ya pokoknya gitulah. Terakhir gue ada yang bilang ke gue kayak kalau kayak gini terus tuh bakalan sulit karena ada waktunya kita bakalan harus ngomong ke cewek gitu. Dan kita nggak bisa itu kan gimana ya? Tadi gue disuruh masuk OSIS, gue masuk OSIS ya lama-lama makin lama ya udah makin terbiasa lah. Mantap. Sekarang kan lu nanya kita nih. Oh iya. Sekarang lu gimana nih? First impression lu masuk ICM? Asik. Oke nih, kalau dari gue sendiri, gue kan sebenarnya tipikal orang yang dari dulu tuh nggak bisa jauh dari orang tua gitu, nggak bisa jauh dari keluarga gitu kan. Jadi padahal alasan gue mau masuk ICM tuh karena kayak kemauan gue sendiri gitu, gue nggak ada paksaan dari orang tua atau dari mana gitu, gue nggak ada paksaan. Karena gue mikir gue ngeliat kan ICM tuh punya fasilitasnya, lapangan aja banyak gitu, terus ada kolam renang. Nah di situ gue mikir, kayaknya gue bakal suka nih sekolah di sini. Nah pas gue masuk ICM tuh belum seminggu tuh gue ngerasain homesick ya, pasti semua rasain ya. Cuman kan gue mikir ya gue ngerasain sampai ada momen dimana gue nangis gitu ya kan. Gue nangis dan waktu mos tuh setiap habis asar kan kita free ya. Jadi waktu itu waktu asar tuh pasti gue selalu berusaha untuk nyari pembina gitu, terus gue minjem HP buat nelpon orang tua gitu. Seenggaknya gue dapet waktu 10-15 menit lah untuk ngobrol sama orang tua saking homesicknya gue gitu. Nah akhirnya setelah seminggu tuh kan kita bisa izin keluar tuh setiap minggu tuh, kalau yang Jabodetabek gitu kan bisa keluar ya, bisa izin. Nah jadi pas gue izin gue bilang gini sama orang tua gue, kalau gue ini nggak betah gitu, gue nggak betah di sini, nggak mau lah di sini gitu, pengen cepet-cepet keluar gitu. Nah akhirnya di situ gue sama keluarga gue bikin satu komitmen. Oke, kalau gitu kita coba dulu 1 tahun. Kalau seandainya 1 tahun memang masih nggak betah, masih nggak nyaman, kita akan coba pindah ke sekolah lain gitu. Tapi makin berjalannya waktu, gue banyak ketemu teman-teman. Akhirnya gue ketemu lu berdua, asik banget nih. Gue ketemu Ocang, Abi kan. Emang lu sahabat gue banget berdua dah. Akhirnya nasi padang. Akhirnya gue makin nyaman gitu, makin ngerasa asik gitu di asrama. Dan malah setelah gue ini nggak lulus sih sebenarnya ya. Pas kita tahun akhir-akhir itu adalah di momen dimana gila, gue nggak mau lulus lah dari asrama ini gitu. Gue nggak mau ninggalin teman-teman gue gitu. Kayaknya cepet banget sih waktu berlalu gitu. Bahkan aja gitu kita pisahnya kayak nggak kerasa gitu, tiba-tiba langsung kita. Aduh. Iya, ini bukan pisah, dipisahkan. Iya. Terpisahkan ini maksudnya gimana ya? Bukan emang mau pisah gitu. Iya. Oke, lanjut tuh. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya nih ya. Apa sih pengalaman yang paling gak lu lupakan gitu di asrama? Selama Ocang nih selama 6 tahun, Abi selama 3 tahun. Apa nih? Ocang udah yang lebih lama deh. Kan gue udah tadi pertama kan. Oh iya. Sekarang lebih. Oke, sekarang Abi. Gue gak terlalu sama di asrama, tapi sama teman-teman asrama. Jadi kalau yang paling gue ingat nih, ingat gak abis kurban kita ngumpul-ngumpul di rumah Farel, ya gak? Rame tuh 20 orang, masa-masa main FIFA, pokoknya mantep lah. Jadi bener banget. Tibalah kita waktu membakar daging, ya gak? Terus kita bakar daging, banyak banget kan dagingnya, terus iya. Iman lagi bakar kan, Iman bakar. Iya. Pakai helm. Terus kan sekali banyak gitu kan masaknya kan. Ya. Terus udah ditaruh di tempat ini ya. Di tempat bumbunya gitu kan. Ditaruh di tempat bumbu. Terus ada satu orang naruh daging ini, naruh daging udah dibumbuin di atas got. Iya. Di atas got, terus gue disuruh Iman ambil tuh Bi ambil dagingnya. Terus gue ambil, gue lihat, tahu nggak ada apa di dagingnya? Ada kecoa 5 biji coy, dagingnya coy.
ada kecoa mengerumuni. Waduh, kacau banget. Gila lu. Gua sampai situ, aduh, mikir gua ngasih tahu orang apa enggak ya. Tapi kita mau makan apa dong nanti kalau gak ada dagingnya kan? Iya. Lalu gua usir kecoanya, gua kasih aja ke Iman. Jadi sebenarnya yang kita makan Wah, gila lu. adalah Jadi kecoa. Wah, kacau sih, kacau sih. Jadi waktu kita makan itu kecoa Bi ternyata Bi. Iya. Anaknya gua rasa. Bumbu Telur kecoa ya di anjing. situ dah. Sate bumbu kecoa anjing. Cek dalam tubuh kan ada kecoa kayak. Iya, kayak Enggak lah santai. kacau banget itu. Tapi nggak apa-apa lah. Pantesan udah gue pernah dia. kayak punya hubungan batin gitu sama kecoa gue. Cocok lah, cocok. Enggak lah, gila lu. Oke, Cang. Apa nih kalau lu, Cang? Apa ya? Kalau gua sih ya kurang lebih sama lah kayak Abi lah. Ya gua kalau secara umum ya yang nggak bakal dilupain lah sama teman-teman lah. Kita di Iya. asrama main bareng, apa semuanya bareng, pokoknya kita izin Sabtu Minggu juga bareng, ngapain? Orang-orang pada Iya. kayak kita pada ngapain ya? Capek, susah, senangnya tuh kerasa semua bareng-bareng gitu. Iya. Tiap hari belajar di kelas, orang sana Iya. nyari sana nyari sini, nyari pelajaran semua. Pas nyampe di asrama, tidur bareng, Tidur bareng. olahraga bareng, sore-sore. Ya, nah, maksud gua, tidurnya bareng gimana? Bukan konteksnya beda. Waduh, Oke, siap. jangan mengartikan yang enggak dong. Iya, pokoknya emang kalau kehidupan asrama sama yang sendiri-sendiri individual kita sekarang tuh pasti beda banget, yakin gua. Pasti lu semua kangen asrama. Iya. Iya. Iyalah, fix banget. Mas, Bener kalau sih. pas di asrama kepingin cabut coy. Nah, Iya. iya. Tapi Gimana pengen gitu? cabut tapi masih sama temen gitu. Iya, yang penting sih Ya, temennya yang sih, ini temennya kan. tuh yang Iya, iya, apa yang namanya, dikangenin tuh Yang penting kumpul sama teman-teman sih. Iya. ya bukan asramanya, teman-temannya sebenarnya. Yang Iya. gak bakal lu temuin kalau lu corona kayak gini di rumah sendirian. Kalau gue sih itu, iya, virtual doang. Kalau gue sih itu doang, gak asik banget, parah. Doang, Bang. Maksudnya nggak ada yang spesifik kayak Abi cerita gitu. Saya gue umumnya aja lah. Nah, kami kan udah nih, Hung. Kalau lu Ya. gimana, Hung? Pengalaman gua kurang lebih ya sama sih kayak Ocang, kayak semuanya kan nggak bisa terlupakan ya. Tapi yang memang paling nyangkut di kepala gua tuh waktu apa ya? Waktu yang ya itu sih apa? Yang pas ke rumah Suryo juga. Itu nggak bakal, itu paling sulit ya, Itu paling kayak momen paling nggak bakal bisa gue lupain sih, itu kayak seru parah di situ sih. Ya semua Emang sih. itu paling seru sih menurut gue ya, selama 3 tahun gue di asrama tuh kayak baru kerasa solid, benar-benar solidnya angkatan kita tuh di situ gitu. Iya, walaupun nggak semuanya. Iya walaupun nggak semuanya, cuman kayak sebagian besar udah dari situ. Udah hampir 20-an orang nggak? Iya, 20-an orang kan? Ya hampir 20 orang. Gila itu perempatan. hidup kayak pengungsian, gila di situ. Terima kasih untuk Suryo Terima kasih Suryo kalau nonton. Terima kasih. Rio. sudah menampung kami semua. Mohon maaf yang makan, kita makan kecoa. Jadi yang perut saat itu mohon dimaafkan, ini salah Abi semua. Enggak, insya Allah nggak sakit perut. Oke, jadi sebenarnya apa ya yang mau diomongin juga ya paling gitu sih. Kayak momen dimana kita bisa bareng-bareng sama-sama semuanya gitu, itu momen yang paling gue nggak bisa lupain gitu. Paling itu aja sih kalau pengalaman gue. Oke, lanjut aja ya. Oke, bro. Lu berdua nih, yang pasti kan lu berdua nih, itu kan pasti pada pengen lanjut kuliah gitu, dan sekarang lagi persiapan buat UTBK, terus ujian mandiri ya, pokoknya segala hal yang bisa masukin lu ke kuliahan lah. Persiapan lu berdua nih apa sih persiapan lu berdua kira-kira? Lu dulu deh, Cang. Kalau gua ya apaan sih. Jadi gimana ya? Mulai dari pilihan dulu deh. Kan Ya, gua ya. pilih ITBK gua ke ITB, ke Fakultas Teknik Industri. Ya. Terus pilihan kedua gua ke UPN Jogja. Sorry gue potong. Tapi
waktu itu kan lu dapet kan SNM dari sekolah. Dapat. Nah, kok lu bisa nggak lolos SNM sih? Gimana ya? Orang bilang tuh SNM tuh jalur hoki-hokian. Kalau kata orang sih gitu. Yang namanya hoki-hokian ya, maupun senilai lu setinggi apa atau lu sepintar apa, kalau misalnya emang nggak hoki bukan rezekinya ya nggak mungkin dapet. Gitu. Tapi itu kan? Apa karena kampusnya yang memang persaingan di SNM-nya aja ketat banget, makanya lu nggak lolos apa gimana? Kalau menurut gue sih pertama faktor dari sekolah kita sendiri, kayak gitu. Mungkin alumni kita atau apa di mata mereka tuh kita belum cocok gitu, belum cocok buat masuk ke bagian dari mereka. Terus menurut gue juga ini kan lebih banyak ke domisili sebenarnya. Jadi yang banyak keterima tuh orang-orang, kan gue ngambil ITS, SNM. Yang banyak keterima tuh orang Jawa Timur, emang orang-orang sana doang. Berarti kalau lu berdomisili di situ, istilahnya peluangnya jauh lebih besar gitu, ya, belum masuk. Oh. ITB rata-rata anak-anak sekolah Bandung, NF, gitu, SMA 3 Bandung kan rata-rata ambil di sana, ambil ITB lolos gitu. Dapat biarpun lebih tinggi biasanya, mungkin gitu. Kan faktor sekolah juga. Oke, lanjut. Lanjut persiapan lu. Oh iya. Nah kan kalau misalnya gue ngambil pilihan pertama kan ke ITB, kayak ITB tuh siapa sih ngatain ke sana? Abi kalau lu kalau ngambil teknik juga lu pengen ngambil ITB kan? Bisa. Iya kan. Nah jadi menurut gue tuh kalau misalnya gue mau persiapan otomatis harus lebih dari yang lain gitu. Karena pilihan gue fakultas teknik industri yang emang benar-benar favorit, termasuk salah satu favorit di sana ya. Apa nih? Apa gitu? Apa? Apaan ini jurusan namanya? Fakultas Teknik Industri FTI. FTI ya. Nah terus kalau persiapan gua, ya bingung kan lo? Ya bingung. Persiapan gua tuh bingung banget parah. Ya kan mulai pas hari pengumuman SNMPTN itu, gue kan sebelum pengumuman, gue sama sekali nggak mau belajar. Kayak gue dalam hati kayak, udah fix pasti dapat gitu ya. Ya amit-amitnya nggak dapet lah. Gitu lah pokoknya. Terus pas lihat pengumuman, gue nggak keterima. Hari itu juga gue komitmen sama diri gue. Kayak pokoknya tiap hari ada yang harus ada yang masuk kotak gue, benar-benar harus ada. Misalnya kayak gue ngajarin satu soal gitu, harus ada yang masuk. Nah mulai saat itu gue sama temen gue ada temen tiap hari belajar. Jadi gue tiap hari bahas soal media, ngerjain soal. Nah terus kan mulai marak nih, kayak mulai banyak TO online dari Instagram itu yang gratisan, share foto atau apa gitu. Nah banyak banget orang SG gitu semua. Ya makanya gue bikin jadwal yang khusus satu hari pasti ada TO. Benar pasti ada TO. Itu untuk setiap hari. Nah, makanya gue persiapan gue ya insya Allah lah harusnya sih udah matang lah ya. Udah mantap. Terus kalau bisa dibilang ikut TO terus nilainya berapa ya alhamdulillah dari 30 ribuan orang gue masih 500, 900 gitu, masih 1000-an lah, masih peringkat 1000-an, masih lumayan bagus intinya mah. Kalau gue sih gitu, kayak setidaknya satu hari lu latihan apapun yang bisa lu kerjakan ya kerjain. Lagi pula gue juga ikut inten. Inten tuh tiap hari emang ada jadwal buat belajar. Jadi padat banget sih. Kalau dibilang padat sih ya mau nggak mau lah. Target lu tinggi otomatis. Iya. Usahanya juga harus tinggi. Usaha lu juga tinggi, mau nggak mau harus tinggi. Kalau misalnya lu nggak tinggi, lu kalah sama orang. Gua aja yang emang udah latihan tiap hari gitu, belajar tiap hari, masih kalah sebenarnya sama yang lain, sama orang-orang yang ngincer jurusan yang sama gua, masih kalah, masih banyak di atas gua. Jadi tapi kalau menurut lu kan udah, hitunglah kita 3 bulan terakhir nih, lu udah belajar mati-matian tiap hari yang benar-benar lu buset ambis banget lah, parah gitu. Terus lu ikut satu TO, lu dapat satu hasil nih, hasilnya misal sekian. Menurut lu udah gimana ya?
udah ada di level puas belum dengan hasil segitu? Nah, ya. Jadi gini, kalau TO, apalagi sekarang kan kita dihadapin sama yang namanya TPS doang. TPS doang siapa sih kita bahasa Indonesia gitu. Maksud gua, semua orang harusnya bisa gitu. Iya. Kalau misalnya TKA, matematika, fisika gitu-gitu kan, yang nggak semua orang harus belajar juga ini kalau itu mah. Kalau TPS, lu nggak belajar tuh bisa. Nah, iya. Terus kalau saya bilang, apa tadi pertanyaan? Gue lupa. Lu udah ada di level puas belum dengan hasil usaha lu, kerja keras lu selama 3 bulan ke belakang? Kalau gue dibilang, kalau misalnya bilang puas, ya enggak lah. Siapa sih yang puas gitu? Nilai gue masih rendah dibanding orang-orang yang pengen ngambil ITB. Sedangkan ITB itu kuota cuma 126 buat FTI. Jadi kayak saingannya beribu-ribu gitu. Saingannya beribu-ribu. Kan bayangin aja Hung, yang daftar SBMPTN yang bikin akun LTMP tahun ini 1,2 juta orang. Sedangkan yang diterima itu cuman 40% apa berapa gitu, gue lupa. Cuman sedikit lah, sebagian kecil yang diterima. Itu pun orang dari semua univ, belum tentu ITB kan siapa sih? Dan itu juga nggak cuma angkatan kita kan? Nggak cuma yang 3 angkatan kita, angkatan kakak kelas kita, kakak kelasnya lagi masih bisa ikut. Oh gila. Jadi misalnya, tapi nggak ada corona ini, jadi makanya mereka kan bikin keputusan buat TPS doang. Terus TPS tuh soalnya bener-bener banyak. Apalagi bahasa Indonesia yang lu harus teliti, lu harus begini, lu harus tahu fungsi apalah. Kita yang emang sih matematikanya nggak susah, tapi lebih ke logika gitu. Lu harus lebih asal logika sih emang, bener. Itu aja sih dari gue. Oke. Nah, tadi kan Ocang ya, sekarang Abi nih. Oke, sebelum persiapan nih, lu milih jurusan apa, Bi? Jurusan terus mau di mana? Fakultas Kedokteran di Bandung, Pajajaran. Yang keduanya gue ngambilnya di Medan, USU, Universitas USU. Persiapannya gimana, Bi? Persiapannya ya belajar tiap hari. Awalnya juga kemarin tuh kan awalnya ada TKA, terus ada kimia, ada fisika. Waduh juga banget kan. Nggak tahu lagi lah gue dah. Lupa. Akhirnya diganti jadi TPA. Diganti jadi TPS dong. Jadi TPS. Terus ya mungkin jadi lebih optimis lah. Tapi lama-lama kepikiran makin gampang soalnya, makin banyak orang juga yang bisa gitu loh. Iya. Jadi ya harus ya belajar terus lah. Jangan sampai orang penantang kita belajar, kitanya males-malesan. Apalagi lu kedokteran tuh berat loh. Ya, berat banget. Gue juga ikut lah Teo Ocang lah, tapi gue daftar, misalnya gue daftar 7, yang gue ikutin cuma 2 cuy. yang lupa lah, yang males lah, pokoknya gitu-gitulah. Gini Bi, kalau mau nih, gue ada saran. So lu cari partner atau teman apalah yang emang bener-bener mau belajar gitu, bener-bener mau ambil. Gue bisa Bi. Ya, lu bisa Bung. Terus lu komitmen sama dia gitu. Bikin jadwal gitu gue. Daftar langsung bikin jadwal, bikin reminder gitu, biar lu inget. Kayak nggak daftar doang, ngapain perlu screenshot. Iya. Cuma repost doang. Awal udah ada, tapi pas ujian, nggak pas ujian sih, seringnya tuh lebih sering lupa sih. Kayak nggak ingat kalau ada TO gitu loh. Ya makanya, suka gitu, juga sering gitu. Iya. Wajar lah manusia. Terus gimana? Oke nih, gue mau apa ya? Sebelumnya nih gue mau nanya dulu nih. Misalnya nih, lu udah lulus kuliah. Misalnya gue ambil contoh lu berdua. Misalnya Ocang di Universitas Negeri nih, PTN, ternama lah, gue gak usah sebut nama PTN-nya. Nah, si Abi nih di PTS gitu, biasa aja gitu ceritanya ya. Nah, terus misalnya Abi ini punya IPK kan ya namanya?
IPK yang lebih tinggi, misalnya IPK Abi ini 3,9 gitu, terus IPK lu Cang tuh 3,5. Nah, misalnya kalian berdua nih di jurusan yang sama, terus kalian pengen ngelamar di satu perusahaan yang sama, tapi kan ijazahnya kan berarti kan beda nih. Kalau Cang lulusan mana, Abi lulusan mana. Nah, pertanyaan gua, kalau lu berdua nih sama-sama ngelamar di waktu yang sama, kira-kira yang lulus yang mana? Gimana? Sebenarnya gimana ya? Coba. Kira-kira yang mana yang lulus? Kalau menurut gue sih tergantung univ ya. Enggak, lu gini aja deh. Coba lu jawab secara logis aja deh. Secara logika. Ya, Kira-kira yang mana? Tergantung univ, secara logis mah. Kan univ kalau misalnya dia ngeliat dari univ tergantung univ. Tergantung perusahaannya. Ya, tergantung perusahaannya. Ya. Dia pengen ngambil orang dari IPB dari PTN, ya otomatis dia nggak ngelihat IPK dong, atau mungkin IPK bakal jadi faktor kedua gitu, jadi pertimbangan kedua. Tapi itu kalau misalnya dia ngelihat dari univnya, kalau dia ngelihat dari IPK-nya ya kemungkinan bisa kebalikannya gitu. Kalau menurut gue sih gitu, tergantung perusahaannya. Kalau jawaban lo gimana, Bi? Jawab logis aja, secara logis gitu. Masih tergantung, ya pastinya tergantung tergantung perusahaannya, itu pasti dia maunya gimana. Tapi kalau menurut gua lebih bagus PTN atau PTS gitu sih, kalau memang sama akreditasinya pasti sama. Cuman kalau lu di lingkungan anak ITB sama lingkungan anak yang swasta pasti beda. Kalau lu sama lingkungan yang ITB pasti lu rasanya kayak pingin maju terus. Kalau yang swasta kan motivasinya beda ya? Ya, jadi kayak orang cari lingkungannya gitu loh. Tapi kalau gue rasa kalau akreditasinya memang udah sama-sama A, ya sama aja sih gue rasa. Sama ini sih kata gue, tergantung orangnya juga. Tapi kan ini IPK-nya. Itu paling penting lah. Nilai gimana? Nggak, maksud gue tuh tergantung orangnya. Kayak misal nih sama semua gitu, kayak tadi lu bilang kan, IPK tinggian yang PTS tapi yang PTN gitu. Terus gua universitas tuh ngeliatnya dari skill, lebih ke skill sih sebenarnya. Kan skill lebih menentukan sebenarnya. Iya, maksud gua ini secara garis besar IPK tuh maksudnya kayak mencakup semuanya, skillnya dapat, apanya dapat, knowledge-nya dapat gitu. Misalnya kalau itu tergantung PTS dong. Balik lagi. Enggak dong. Enggak juga. Gue sih PTN sih, karena berkata lingkungan sama effort kayak usaha kita masuk ke PTN tuh lebih beda sama PTS. Ya, betul. Pasti beda. Cuman kalau pendapat gue nih, secara logika kan, misalnya nggak usah jauh-jauh deh. Kalau waktu kita masih ada UN tuh, misalnya mau masuk sekolah negeri kan ada kayak ada kayak seleksi lah dari NEM kan. Nggak ada tes, pokoknya NEM-nya tinggi ya lu masuk gitu. Misalnya gue dari SMA yang biasa-biasa aja gitu, SMA nggak terkenal lah sama sekali gitu. Terus lu berdua misalnya dari SMA SMP gitu. Nah lu berdua tuh dari SMP favorit, misalnya kalau di Jakarta tuh SMP 49, SMP 115 gitu. Nah itu misalnya NEM kalian tuh sama gue tinggian NEM gue, otomatis kan di sistem pasti yang bakal keterima yang NEM-nya lebih tinggi kan. Bener gak? Yang di SMA itu, di SMA misalnya SMA favorit gitu, SMA 8, SMA 14 kalau di Jakarta, atau SMA 1 kalau di beberapa kota, yang pasti keterima kan gue tuh, walaupun gue dari sekolah negeri biasa aja gitu, nggak terkenal, nggak ada, mungkin dari akreditasi pun kayak nggak sampai A gitu akreditasinya ya kan? Ya kan? Hah? Nah, maksud gue gini, pesan gue nih buat kalian berdua nih yang mau berjuang, asik. Yang pertama, kalau emang lu nggak dapet PTN, mungkin emang nggak rezekinya di situ. Tapi jangan sampai lu patah semangat gitu. Jadi, ya bro, PTN bukan harga mati bro. Ya, jadi kuliah itu, universitas itu cuma jembatan di mana tujuan akhir lu tuh setelah jembatan itu. Jadi jangan jadiin kuliah itu sebagai tujuan akhir lu gitu. Karena gini lah,
yang bisa menghidupi lu kan uang. Uang itu apa lu dapetin di kuliah gitu? Apa lu bisa menghasilkan secara rasional di kuliah? Enggak kan? Nah, kuliah kan nggak ngasilin uang kan buat kalian gitu. Jadi ya balik lagi, jangan jadiin perkuliahan atau universitas itu sebagai tujuan akhir kalian gitu. Karena tujuan akhir kalian kan kerja dapat uang di situ kan, maksudnya tujuannya. Jadi buat gua, kalau menurut gua nih, pendapat gua, kalau emang nggak dapat PTN ya memang mungkin bukan rezekinya di situ. Dan gua rasa banyak kok PTS yang nggak kalah bersaing sama PTN yang ada di Indonesia gitu. Ya memang sih dari biaya itu bakal jauh lebih besar gitu, jauh lebih boros gitu kan kalau masuk PTS. Cuman jangan sampai kalian tuh depresi gitu, nggak dapat PTN, nggak dapat kuliah favorit gitu, karena itu cuman sebagai jembatan aja gitu. Maksudnya kayak misalnya kalian jalan di jembatan yang aspal sama jembatan kayu gitu. Itu dua jembatan itu sama-sama jembatan yang kalian bisa jalanin kan, kalian bisa sama-sama nyampe juga ke tujuan kalian di situ gitu. Yang penting ingatnya, pesan gua, tujuan akhir kalian bukan di situ gitu. Setuju. Benar. PTN bukan harga mati, Bu. Nah, itu dia. NKRI bukan harga mati. Gini, lu sukses bukan karena PTN-nya, karena lu nya, bukan karena ini, tapi karena diri lu sendiri. Benar. Jadi kalau misalnya lu nggak sukses dari lulus PTN nih, tapi lu nggak sukses, lu jangan nyalain PTN-nya, nyalain diri sendiri dong. Ya, mau sebagus apa sekolah lu, tapi kalau lu kayak gitu-gitu juga ya sama aja. Sama aja bohong, iya. Jadi semuanya tergantung diri sendiri gitu. Gue balik ke situ intinya. Nah, iya. Oke. Asik banget nih pembahasannya ya. Makasih, thank you banget nih Ocang, Abi udah datang ke podcast gua. Semoga yang nonton bisa terbuka pikirannya, semoga bisa menginspirasi. So, this is RAD Podcast signing out.